Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadilin Mahdun STMN, dosen jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Aluleo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang perguruan tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah Mekanika Tanah 1. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 merupakan mata kuliah dasar yang membahas tentang prinsip kuat geser tanah, fase dan karakteristik tanah, klasifikasi tanah, parameter fisik dan mekanis tanah, serta penyelidikan tanah di lapangan dan laboratorium. Mata kuliah ini masuk dalam rukun geoteknik dan wajib diprogram oleh mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dari 8 CPL program studi, mata kuliah ini memiliki 3 CPL, yakni CPL 1, CPL 2, dan CPL 6. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip kuat geser tanah, yang kedua, mahasiswa mampu menentukan klasifikasi tanah, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan parameter fisik dan mekanis tanah. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan tentang mekanika tanah, yang kedua parameter fisik dan mekanik tanah, yang ketiga klasifikasi tanah, yang keempat kuat geser tanah, yang kelima penyelidikan tanah di lapangan, dan yang terakhir adalah penyelidikan tanah di laboratorium. Metode perkuliahan yang kami lakukan pada kuliah ini adalah menggunakan sistem delivery, interaction, dan evaluation. Sistem delivery dilakukan dalam bentuk ceramah dengan menggunakan PowerPoint sebagai bahan untuk membantu kami menjelaskan materi kepada mahasiswa. Yang kedua, interaction, di mana kami aktif melakukan interaksi kepada mahasiswa dengan beberapa metode. Yang pertama, menanyakan kabar kepada mahasiswa ketika awal perkuliahan. Yang kedua, mengingatkan kembali, merefresh kembali materi-materi perkuliahan sebelumnya kepada mahasiswa, membuat brainstorming tentang persiapan materi yang akan kita lakukan pada pertemuan yang berjalan. Yang keempat, memberikan latihan-latihan di akhir sesi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk maju menyelesaikan pekerjaan di depan dan mahasiswa yang lain tetap berada di mengerjakan tugas di mejanya masing-masing. Metode evaluasi menggunakan 4 komponen, yakni tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana pembobotannya mengikuti peraturan rektor tentang peraturan akademik, yakni 13% untuk tugas, 27% untuk praktikum, 20% untuk ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan video yang akan saya paparkan tentang praktek mengajar di kelas pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang belum sarapan? Sudah semua ya? Baik, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik, hari ini kita masuk pertemuan ketiga kuliah kita Mekanika Tanah 1. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah materi tentang klasifikasi tanah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, minggu lalu ada tugas. Sepertinya ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas. Kayaknya 3 orang. Yang tidak kumpul tugas siapa ya? Masalahnya apa kalau boleh tahu? Kalau saya masalahnya Pak, pas saya mengumpul itu tidak bisa. Sistem error tulisannya Pak. Oh, jadi itu bukan sistemnya yang error. Kamu pasti terlambat mengumpulkan dari waktu yang ditetapkan. Jadi ketika kita sudah sepakat jamnya kapan, jadi harus disepakati karena ketika itu sudah tertutup maka otomatis nanti akan tidak bisa dikumpulkan tugas. Jadi nanti silakan disubmit ulang saja terkait dengan perbaikan-perbaikannya. Nah, terkait tugas-tugas kemarin, ada masalah-masalah yang dihadapi? Karena biasanya kalau sudah kerja tugas itu banyak masalah-masalah yang didapatkan. Ada? Ya, apa masalahnya? Salah satu masalah tadi pengerjaan tugas kemarin
basah, kering dengan jenuh, Pak. Oh ya, ada yang lain yang punya masalah? Ya. Mohon maaf Pak, permasalahannya kami kemarin susah membedakan antara simbol-simbol yang ada Pak. Oh ya, baik. Terkait masalah yang pertama, masalah membedakan berat isi basah, kering dan jenuh. Jadi kan pekan lalu kita sudah bahas bahwasanya tanah itu terdiri atas 3 jenis tanah, ada butiran, ada air, dan ada udara. Atau air dan udara disebut juga dengan rongga atau void. Nah, berat isi basah ketika rongganya terisi oleh air dan udara. Berat isi kering, rongganya itu tidak terisi baik itu air, dia cuma ada udara saja. Sedangkan kalau berat isi jenuh, semua rongganya terisi oleh air. Jadi kalau kita istilahkan gamma D itu atau gamma kering pasti akan selalu lebih kering dari gamma B, dan gamma B itu pasti akan selalu lebih kecil dari gamma jenuh atau saturated. Nah, terkait yang tadi simbol-simbol yang digunakan itu pasti banyak yang keliru, misalnya VA. VA ini mereka pikirnya volume air, padahal A ini adalah udara atau air. Jadi semua notasi-notasinya itu menggunakan bahasa Inggris, meskipun bukunya ditulis dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Dan kemudian saya juga mencatat ada satu masalah krusial yang sederhana tapi banyak didapatkan di tugas-tugas kemarin. Seperti misalnya penggunaan satuan, harap hati-hati. Biasa di laboratorium satuannya dalam gram per sentimeter pangkat 3. Sementara biasa di lapangan yang kita butuhkan itu adalah kilonewton per meter 3. Ini biasanya dikali dengan 9,81 untuk konversi gram ke kilonewton per meter pangkat 3. Jadi kalau masih ada yang merasa tugasnya kurang, saya sudah buka di spadanya. Silakan disubmit ulang tugas perbaikannya. Nanti sekalian yang tidak kumpul minggu lalu bisa kirim ulang tugasnya. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi baru tentang klasifikasi tanah. Nah, pertanyaan mendasar ketika kita ingin memulai sebuah kuliah adalah apa urgensinya kita memahami ini dalam konteks mekanika tanah. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan kira-kira kenapa kita harus pelajari ini klasifikasi tanah? Apa urgensinya? Kan kalau tidak penting ngapain buang-buang waktu aja kan? Ada yang bisa? Kira-kira apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kamu. Untuk membedakan jenis-jenis tanah. Untuk membedakan jenis-jenis tanah. Ada lagi yang lain? Ya. Untuk mengetahui klasifikasi. Untuk ya, makanya diklasifikasikan supaya kita bisa membedakan. Tapi apa sih urgensinya ini? Ternyata ada. Kenapa klasifikasi tanah? Karena dengan klasifikasi tanah kita bisa memperkirakan sifat mekanis tanah. Jadi antara tanah lempung dan tanah pasir itu kita bisa prediksikan kira-kira bagaimana nanti karakteristik kekuatannya. Manfaatnya apa ini? Kita bisa melakukan ini namanya preliminary design. Jadi desain awal. Desain awal, oh kira-kira kalau saya mau membangun di tanah lempung misalnya dimensinya seperti ini, kira-kira ukurannya seperti ini. Nah, dimensi itu nanti akan kita evaluasi lebih lanjut. Nah, perkiraan awal itu biasa disebut dengan preliminary design. Atau bisa juga kita lakukan evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Misalnya ada bangunan misalnya ada masalah, misalnya retak-retak atau apa. Oh, mungkin karena fondasinya mungkin salah diperhitungkan atau kemarin mungkin tanahnya lempung tapi tidak diperhitungkan masalah penurunan berlebihnya. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa ini sangat penting untuk kita pelajari. Klasifikasi ada dua, secara visual dan karakteristik tanah. Visual itu kita cuma lihat warnanya apa, teksturnya bagaimana, komposisinya seperti apa. Sedangkan kalau untuk secara karakteristik tanah kita butuh dua data laboratorium. Ada ukuran butiran dan plastisitas. Nah, detail masalah bagaimana cara pengujiannya itu nanti adik-adik sekalian akan dapatkan nanti ketika praktikum mungkin akan berjalan 2 atau 3 pekan lagi.
Tapi di kelas ini saya cuma akan membahas sedikit bagaimana urutannya, kemudian bagaimana caranya menggunakan ini sampai kita bisa mengklasifikasikan tanahnya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi yang biasa dipakai, ada USDA, USGS, dan ASTO. Tapi di kuliah ini kita cuma akan pakai yang dua ini saja, USGS sama ASTO, karena ini yang lazim dipakai di dunia konstruksi. Dan masih banyak klasifikasi-klasifikasi yang lain, tapi kita terbatas di dua ini saja dulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua data yang kita butuhkan, data ukuran butiran sama data plastisitas. Nah, sekarang ukuran butiran itu didapat dengan cara melakukan analisa saringan. Analisa saringan bagaimana caranya? Namanya juga saringan. Jadi ini alatnya. Jadi ini masing-masing ini ukurannya berbeda-beda. Jadi ini nanti tanah ditaruh di atas, kemudian masing-masing wadah ini memiliki saringan dengan ukuran yang berbeda-beda. Nanti ini diayak dengan alat ini, dia akan diayak secara otomatis. Nanti masing-masing berat yang tertahan di sini itu akan ditimbang dan dibandingkan dengan berat awalnya. Nah, nanti persentase yang lolosnya itu akan dibuatkan grafik. Jadi ini standar-standar saringan, ada nomor 4, ada 10. Nah, biasa yang kita pakai untuk klasifikasi itu biasanya saringan 200, kemudian saringan 40, saringan 10, sama saringan nomor 4. Itu yang biasa kita pakai kalau untuk klasifikasi tanah, baik USGS maupun ASTO. Kalau USGS, kita cuma pakai saringan nomor 4 dan saringan 200, ya, gitu. Jadi pertama tanah benda ujinya biasanya 500 gram atau setengah kilo. Kemudian kita masukkan di paling atas ini lalu diayak. Ini diayak dalam waktu tertentu. Kemudian ketika semua sudah tidak lagi yang turun, nanti kita timbang. Nah, nanti kumulatif berat tertahan itu diplot pada grafik dengan skala logaritma. Seperti itu. Jadi kalau kita mengacu ke SN ini dia. Ada ini saringan 3 inci, 1,5. Biasanya yang dipasang cuma 3/4, 3/8, saringan nomor 4 dan seterusnya, ya. Sampai nomor 200. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah Atterberg limit. Atterberg limit ini adalah salah satu parameter yang sangat erat kaitannya dengan tanah lempung atau tanah berbutir halus. Jadi Atterberg limit ini menandakan sifat tanah itu ketika dia bertambah kadar airnya. Ada beberapa batas-batas, ada namanya liquid limit, ada plastic limit, ada shrinkage limit. Liquid limit itu di sini. Artinya apa? Artinya kalau tanah itu saya tambahkan sedikit airnya, dia akan berperilaku sebagai liquid atau cair. Tapi kalau saya kurangi, maka dia akan berperilaku sebagai plastis. Artinya apa? Semakin ke kanan itu, kalau dia semi solid, artinya apa? Ketika saya beri tegangan, regangannya itu akan kecil. Tapi ketika dia sudah berada di batas plastik itu, lihat tegangan yang sama, regangannya itu semakin besar. Lihat sini, kalau saya beri tegangan, misalnya tegangannya, regangan di sini misalnya, kalau di daerah sini, regangan untuk capai regangan ini, saya butuh tegangan sampai setinggi ini. Paham ya? Tapi kalau di batas plastis ini, kalau saya mau pakai misalnya regangan sini juga, itu cuma butuh tegangan yang kecil, artinya deformasinya besar sekali. Bandingkan dengan yang liquid, bahkan saya tidak beri tegangan pun, ada regangan yang terjadi. Seperti itu. Metode ujinya bagaimana? Ini detailnya nanti akan Anda lakukan langsung ketika uji laboratorium. Jadi intinya bagaimana caranya kita itu menutup celah alat ujinya sampai 25 kali pukulan. Biasanya kisarannya 15 sampai 35. Nah, material yang kita gunakan adalah material yang lolos saringan nomor 40. Jadi saringan nomor 40 nanti kita campur air dengan kadar air tertentu, baru kita pukul. Kalau celahnya tertutup selama 25 pukulan,
maka itu adalah kadar air ketika dia batas liquid. Nanti seperti ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada. Kita lanjut ya. Bagaimana jika pukulannya dia semuanya tertutup di 25 semua, atau jika tertutup di bawah 25 semua? Di bawah 25. Nah, jadi kalau seperti itu berarti ada kekeliruan dalam pengujian. Jadi bagaimana cara? Jadi misalnya kan pengujian pertama. Misal pengujian pertama itu ketika kita tambahkan air, kita dapat dia 20 pukulan. Nah, bagaimana caranya di pengujian berikutnya supaya pukulannya itu di atas 25 atau misalnya 20 naik ke 23, pokoknya dia menuju ke 25. Caranya adalah kalau misal pengujian pertamanya itu 20 pukulan, maka untuk masuk ke pengujian keduanya harus kita kurangi airnya supaya pukulannya banyak. Kan kalau dia makin lembek, pukulannya pasti sedikit. Kita pukul satu kali kan dia langsung tutup ya. Tapi kalau misalnya ujian pertama itu 30, berarti pengujian berikutnya, kalau 20 yang pertama, airnya kita tambah. Airnya kita kurangi. Kalau yang ini, kalau dia 30, airnya harus kita tambah. Gitu, supaya dia berkurang pukulannya. Gitu. Sama kayak plastik limit juga, kalau plastik limit kita model tanah kayak begini. Jadi kalau tanah sudah bisa digulung kayak begini, berarti namanya dia sudah kondisi plastis. Nah, nanti ada PI, itu adalah liquid limit sama plastik limit. Nah, PI ini nanti yang akan kita pakai untuk diklasifikasi tanah. Nah, sekarang kita masuk di intinya. Yang pertama adalah klasifikasi USGS. Bagaimana caranya? Jadi caranya cukup kita baca tabel saja. Kita baca tabel saja. Pertama, ini ada dua garis, atas sama bawah. Jadi kita cukup bacanya dari kiri ke kanan, Jadi pertama kita lihat, kalau dia tertahan saringan nomor 200 lebih dari 50%, yang tertahan maka dia masuk tanah berbutir kasar. Kalau yang tertahan kurang dari 50% atau yang lolos lebih dari 50%, maka dia masuk tanah berbutir halus. Nah, itu yang pertama. Screening yang pertama, lihat saringan nomor 200-nya. Misal kita anukan masuk di sini misal. Kalau sudah masuk di sini berarti yang ini kita abaikan. Langsung fokus di sini saja. Fokus di sini, ya. Fokus di sini. Kita lihat lagi liquid limitnya. Liquid limitnya itu kurang dari 50 atau lebih dari 50. Kalau dia lebih dari 50, berarti kita langsung fokus di dua ini saja. Kalau kurang dari 50 di sini, kalau lebih dari 50 dia masuknya di bawah. Nanti tinggal lihat lompat di sininya saja. Lompat di situnya saja. Kalau yang di sini kita lihat PI-nya, atau lebih gampangnya langsung kita plot di sini saja. Plot liquid limitnya berapa, plot PI-nya berapa, yang tadi liquid limit kurang plastik limit. Nanti dia misalnya masuk di sini, berarti dia masuk MH atau OH. M ini lanau, O ini organik. H itu artinya high plasticity, artinya plastisitas tinggi. L itu artinya low plasticity. Jadi ini G itu gravel atau kerikil, ini ya yang depannya. S itu sand atau pasir. W itu artinya well graded, gradasinya bagus. P itu poor graded, artinya gradasinya buruk. Kalau GM itu kerikil tapi ada lanaunya. M itu lanau. Kalau GC itu artinya gravel tapi ada clay-nya sedikit. Seperti itu. Ya. Ini untuk klasifikasi tanah dengan sistem USGS. Ini biasa dipakai untuk proyek-proyek secara umum, mau proyek fondasi, longsoran, dia biasanya pakai ini. Nah, contoh, kita masuk contoh ini ya. Contoh misalnya yang lolos saringan nomor 40 itu 70%, yang lolos saringan nomor 200 itu 30%, liquid limitnya 33, PL-nya 12. Kalau liquid limit 33, PL-nya 12, berarti PI-nya 33 dikurang 12, hasilnya 11. Kita lihat di sini. Pertama,
Yang lolos saringan nomor 200 itu 30% yang lolos. Berarti tertahannya berapa? 70% kan? Kalau yang lolos 30 berarti yang tertahan 70%. Dia masuk atas atau bawah? Masuk atas, masuk atas. Masuk atas. Ternyata betul, masuk atas. Sekarang kita lihat di sini. Dia itu yang lolos saringan nomor ini, yang tertahan saringan nomor 4 lebih dari 50% atau di bawah 50%? Lebih dari 50%, makanya dia yang lolos ya? Yang lolos itu lebih dari 50%, makanya dia masuk di bawah kan? 50% atau lebih pas artinya lolos. Lolos saringan nomor 4, berarti dia masuk di sini. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja PI-nya. PI-nya berapa tadi? PI-nya berapa? P-nya 11, berarti dia masuk di sini toh. P kan lebih dari 7. Dia masuk di sandy, ini namanya sandy clay. Pasir berlempung. Artinya dominan pasir tapi ada lempungnya sedikit. Namanya sandy clay. Ya. Oke, kalau ini namanya clay low plasticity. M ini mau, artinya lanau. Ini ini organik, tanah organik. Oke, jelas ya. Jadi intinya tinggal kita baca dari kiri ke kanan. Atau kalau kita mau plot tadi kan, ingat ya liquid limit 33, PI-nya 11. Kita plot di sini. Liquid limit tadi berapa? 33. PI-nya berapa? 11. Maka dia sekitaran sini masuk di CL atau di USCS. Sekarang ASTO. ASTO sama. Jadi modelnya sama tapi ASTO ini dia lebih spesifik untuk pekerjaan jalan karena ini memang dikembangkan oleh Departemen Transportasinya Amerika, ya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, ini dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Jadi kita lihat satu-satu. Persentase nomor 10-nya ada tidak? Kalau tidak ada skip. Masukkan lagi yang 40-nya dia masuk di mana? Terus masuk nomor 200-nya di mana? Jadi dia satu-satu kita lihat, satu-satu kita lihat. Nah, contoh ya. Contoh ini. Contoh biar gampang kita lihat di sini. Lolos saringan 10-nya ya. Silakan. Saringan nomor 10 berapa? 100. 40-nya berapa? 58. 200-nya 58 juga. Liquid limit 30. Plastik limitnya dengan 20. Sekarang kita coba jawab. Ada yang mau bantu jawab di depan? Ada? Saya tunjuk, yang gantilah kamu dari tadi. Saya tunjuk random ya. Kamu maju sini. Ya. Lihat saringan nomor 10-nya 100%, liquid limitnya 58, nomor 200-nya 58, liquid limit 30, PL 20. Sekarang kita lihat grafiknya. Lihat. Nomor 10-nya dia berapa? 100. Di sini 50 maksimal. Berarti otomatis yang ini tidak masuk. Ya, tidak masuk. Tidak masuk. Sekarang kita lihat nomor 40. Yang ini yang lolos. Ini kan tadi lolos ya? Lolosnya 58. Lolosnya 58. Ini masuk tidak? Ini masuk tidak? Tidak, karena 30 ya? Tidak, karena ini tuh ya. Minimal 51, maksimalnya dia sini 58. Masuk, berarti ini kira-kira di sini. Kemudian saringan nomor 200. Ini kayaknya ini lolos ya. Ya. Lolos saringan nomor 200. Berapa? 58. Berapa? 58. 58 berarti bisa di sini. Berarti dia antara ini, lihat ini satu kan, di sini satu. Berarti A3 satu kriteria. Kita lihat yang nomor 200. Ini kan berarti A1 sampai A2 tidak ada ya. Kita masuk di sini. Masuknya di mana dia? Masuk semua ya? Masuk semua. Masuk semua. Sekarang kita lihat liquid limitnya. Liquid limitnya berapa? Di sini 30. Masuknya di mana? A4 atau A6. Ya, A4 atau A6. Jadi A5 ada satu lingkaran, A4 satu lingkaran, A6 satu lingkaran. Sama tadi A3 satu lingkaran ya. Nah, liquid limitnya berapa tadi? A5 sama A6 ya. A4 sama A6 ya. Plasticity-nya masuk di mana? PI-nya. PI-nya berarti berapa situ? 20. Ya, itu PL. PI berarti 30 kurang 20. hasilnya
10. Ini berapa berat jadinya? Jadinya berapa? Masuknya di mana? A4 dengan A5. Jadi kita lihat, A4 lingkarannya berapa tadi? 2 kan? A5 cuma 1. A6 cuma 1. A3 kita lingkari. Berarti dia masuk di A4. Kategorinya silty soil. Paham ya? Ya, silakan kembali. Tepuk tangan buat temannya. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tidak ada ya? Jelas ya? Baik. Baik, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada tugasnya. Tugasnya silakan dikerjakan. Nanti silakan dicek akun sepadanya masing-masing. Sudah ada saya masukkan tugasnya. Tolong dikerjakan tugasnya sesuai waktu yang sudah disepakati. Jadi paling lambat kalau hari ini hari Rabu berarti batasnya Selasa 23:59. Ya, usahakan jangan lewat dari itu. Dan sekalian tugas yang minggu lalu juga silakan diperbaiki. Nanti di-submit ulang bersamaan dengan itu. Nanti dimasukkan saja di bawahnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Oh sorry, saya lupa. Jadi pekan depan itu kita akan masuk materi. Sekarang klasifikasi tanah, kita pekan depan sudah akan masuk tentang materi tentang kuat geser tanah. Ini salah satu materi yang sangat penting karena nanti dia bukan cuma saja dipakai di kuliah mekanika tanah 1, tapi nanti akan kalian pakai di hitungan fondasi 1 dan fondasi 2. Dan kalau kalian juga mengambil nanti program mata kuliah stabilitas lereng, karena kuat geser tanah berbicara tentang kekuatan tanah ketika dia menerima beban. Itu nanti yang akan kita masukkan minggu depan. Silakan dibaca-baca bahan ajarnya agar minggu depan kita bisa diskusi lebih intens. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.